Halo teman-teman, pejuang NIP, baik itu pejuang UKOM, P3K maupun SKB. Kali ini kita akan membahas tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal. Diikuti terus ya teman-teman. Bye-bye. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 28 tahun, G3 P2 A0, hamil 20 minggu, datang ke RS dengan keluhan nyeri pada bagian bawah perut disertai dengan pengeluaran darah dari jalan lahir sejak tadi pagi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/80, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 1 jari di bawah pusat, pembukaan serviks positif, tampak pengeluaran darah yang menggumpal, hasil konsepsi positif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus komplit, B. Abortus insipiens, C. Abortus incomplete, D. Abortus imminens, E. Abortus provocatus. Oke teman-teman, kata kunci dari pertanyaan ini yaitu hamil 20 minggu, nyeri pada bagian bawah perut, terdapat pembukaan serviks, dan tampak pengeluaran darah yang menggumpal. Hasil konsepsi masih ada atau utuh. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya bahas satu persatu ya teman-teman tentang jenis-jenis abortus ini. Kalau abortus komplit itu sendiri, abortus yang sudah lengkap pembukaannya dan hasil konsepsi sudah tidak ada lagi. Tidak sesuai ya teman-teman, karena hasil konsepsi di sini masih utuh dan belum ada pengeluaran. Yang kedua, abortus insipiens. Abortus insipiens ini teman-teman sudah ada pembukaan dan hasil konsepsi masih utuh atau masih ada, belum ada pengeluaran. Dan selanjutnya abortus komplit. Abortus incomplete ini teman-teman abortus yang sebagian sudah hasil konsepsinya itu sudah terjadi pengeluaran dan sudah ada pembukaan. Yang selanjutnya abortus imminens. Abortus imminens ini keluar perdarahan dan belum ada pembukaan teman-teman. Oke, itu dia jenis-jenisnya teman-teman. Nah, sesuai dengan pertanyaan ini teman-teman, nyeri pada bagian bawah perut, terdapat pembukaan dan ada pengeluaran, tapi hasil konsepsi masih utuh. Artinya ini sesuai dengan yang B ya teman-teman, abortus insipiens. Karena abortus insipiens itu teman-teman pembukaan sudah ada, namun hasil konsepsi masih utuh atau belum ada pengeluaran. Oke, jadi jawabannya itu B. Yang kedua, seorang perempuan umur 21 tahun, G2 P1 A0, hamil 12 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan bercak sejak tadi malam dan perut terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 90 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, teraba balotemen, tidak ada pembukaan serviks, dan hasil pemeriksaan positif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus komplit, B. Abortus insipiens, C. Abortus incomplete, D. Abortus imminens, dan E. Abortus provocatus. Kata kunci dari soal ini, hamil 12 minggu, ada perdarahan bercak dan perut terasa nyeri. Tidak ada pembukaan serviks dan hasil planotes positif. Jawaban yang sesuai dengan ini teman-teman yaitu abortus imminens. Dimana sudah saya jelaskan sebelumnya jenis-jenis abortus ini teman-teman. Yang sesuai dengan ini yaitu abortus imminens. Dimana abortus imminens itu keluar bercak darah namun belum ada pembukaan teman-teman dan ada nyeri. Itu dia teman-teman, jawabannya yaitu D. Abortus imminens. Soal yang ketiga, seorang perempuan umur 22 tahun,
G2 P1A0 hamil 12 minggu datang ke PMB dengan keluhan perdarahan bercak dan perut terasa nyeri sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 90 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius dan teraba balut temen. Tidak ada pembukaan serviks dan hasil planotes positif. Asuhan mandiri apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Merujuk ke RS, B. Melakukan USG, C. Memberikan antibiotik, D. Melakukan pemeriksaan HB, E. Menganjurkan ibu untuk tirah baring sampai perdarahan berhenti. Kata kuncinya ya teman-teman, terlambat haid 12 minggu atau 3 bulan, perdarahan bercak dan perut terasa nyeri, masih teraba balut temen, belum ada pembukaan, hasil planotes positif. Yang ditanyakan asuhan teman-teman. Asuhan yang tepat kita berikan di sini yaitu menganjurkan ibu untuk tirah baring. Kalau dilihat dari kasusnya teman-teman, ini menjurus ke abortus imminens. Maka tindakan yang perlu dilakukan itu teman-teman, tidak perlu ada pengobatan khusus. Yang kita lakukan itu mempertahankan kehamilan dengan cara apa? Tidak boleh bekerja terlalu keras, tidak boleh mengangkat beban yang keras, tidak boleh banyak aktivitas, dan dikurangi untuk berhubungan seksual. Itu dia kuncinya teman-teman. Soal yang keempat, seorang perempuan umur 31 tahun, P0 A3 datang ke PMB untuk melakukan konsultasi kesehatan. Hasil anamnesis pernah mengalami abortus 3 kali berturut-turut, riwayat hipertensi, hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, HB 10,8 gram %. Diagnosis apakah yang paling tepat yang pernah dialami pada kasus tersebut? A. Mished abortion, B. Abortus berulang, C. Abortus habitualis, D. Abortus provocatus, E. Abortus medicinalis. Kata kunci dari soal ini yaitu abortus 3 kali berturut-turut. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis abortus ini ya. Kalau mished abortion itu jenis abortus atau keguguran karena adanya kematian janin dalam rahim atau tidak terjadinya pertumbuhan dan perkembangan janin yang normal di dalam rahim. Kalau misalnya abortus berulang, abortus yang terjadi 2 kali secara berturut-turut. Kalau abortus habitualis itu abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut. Abortus provocatus adalah abortus yang disengaja atau digugurkan. Sedangkan abortus medicinalis adalah pengguguran kehamilan biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan dan membawa maut bagi ibu. Oke teman-teman, itu dia jenis-jenis abortus yang di sini ya. Dengan pertanyaan di sini, jawaban yang sesuai itu teman-teman, abortus habitualis. Kenapa? Karena abortus habitualis tadi adalah abortus yang terjadi 3 kali secara berturut-turut. Itu dia teman-teman, jawabannya C. Soal yang selanjutnya, seorang perempuan usia 27 tahun, G1 P0 A0, hamil 14 minggu, datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut disertai dengan pengeluaran darah sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat, pernafasan 22 kali per menit, tampak pengeluaran darah berwarna merah tua, nyeri pada abdomen, pelvis, dan nyeri goyang porsio. Pembukaan serviks negatif, HB 10 gram %. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus, B. Molahidatidosa, C. Plasenta previa, D. Solusio plasenta, dan E. Kehamilan ektopik terganggu.
Kata kunci dari pertanyaan ini yaitu nyeri perut disertai dengan perdarahan pervaginam, tampak perdarahan berwarna merah tua, nyeri pada abdomen dan pelvis, dan terdapat nyeri goyang porsio dan serviks masih tertutup. Oke teman-teman, mari kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya abortus itu keguguran ya teman-teman, berarti hasil konsepsi itu sudah terjadi pengeluaran. Yang selanjutnya mula hidatidosa itu atau disebut dengan kehamilan anggur teman-teman. Biasanya ciri-cirinya itu kehamilannya itu tidak sesuai dengan pembesaran perut teman-teman, dan hamilnya itu seperti buah anggur. Previa adalah plasenta, di mana plasenta bayi itu menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir teman-teman, dan ciri-cirinya itu darahnya merah segar ya. Kan solusio plasenta itu kondisi di mana plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Plasenta itu lebih ke merah kehitaman. Nah, yang selanjutnya kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terganggu itu adalah terjadinya implantasi atau kehamilan di luar rahim. Jadi jawaban yang sesuai di sini ya teman-teman, yaitu kehamilan ektopik terganggu, di mana kehamilan ektopik terganggu itu salah satunya adalah terdapat nyeri goyang porsio dan serviks masih tertutup. Itu dia teman-teman, jawabannya E. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan tentang kegawadauratan neonatal dan maternal untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau direquest soal yang mau bagaimana, silakan aja ditanya teman-teman. Terima kasih.